dalam segala kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan, kita akan mulai ibadah. Dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Allah yang tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Karena itu kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita percaya Allah tetap ada bersama dengan kita. Kita akan beribadah kita hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, segala sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapa Allah mengerti. Dari awal katakan banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapa Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapa Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak
dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapalah peduli. Sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapalah mengerti, Bapalah peduli, Bapalah peduli. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bersama dengan kami, Engkau Allah yang menyertai kami, melindungi hidup kami. Hari ini bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka, kami percaya bahwa Allah hadir, Allah menyertai kami, Allah hadir di tengah-tengah keluarga mereka yang sedang beribadah bersama kami secara online. Tentu Allah hadir di tempat ini. Karena itu Bapa di surga, biarlah Tuhan hadir dengan kekuatannya yang dahsyat, dengan pertolongannya, dengan belas kasihnya dahsyat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pada kami hari ini dari awal, pertengahan dan berakhirnya. Dan kami percaya dalam ibadah yang sederhana, berkat Tuhan akan dinyatakan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita percaya bahwa dalam segala hal Tuhan tidak pernah mengizinkan apapun terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Sebabnya kita percaya apapun keadaannya, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rencana adalah rencana yang terbaik. Apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, saya percaya bahwa di balik itu ada rencana yang terindah buat setiap kita, buat setiap keluarga kita. Haleluya. Kita akan naikkan pujian. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan dari awal. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik,
jadikan hidupku berarti. Katakan dari semula, dari semula tetaplah hidupku dalam tangan-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Rencana indah siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang tak Kau berbuat di dalam hidupku, sungguh teramat berat. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita sembah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Nama-Mu mulia, Nama-Mu dahsyat. Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber segalanya. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau adalah sumber penghiburan kami. Haleluya, haleluya. Mari gantikan segala duka kami dengan sukacita yang dari surga. Gantikan segala kelemahan kami dengan kekuatan yang dari Allah. Gantikan semua ketidakberdayaan kami, keraguan kami dengan pengharapan yang penuh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji ku
Raja, sembah dan puji, sembah dan puji, mulia katamu, sembah dan puji, mulia katamu, sembah dan puji, mulia katamu, Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji, mulia katamu, sembah dan puji, mulia katamu, sembah dan puji, mulia katamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, Yesus kau kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, mulia katamu, sembah dan puji, mulia katamu, sembah dan puji, mulia katamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menghadap hadirat Tuhan, ketika sungguh-sungguh pujian itu adalah pujian yang keluar dari mulut kita, pujian iman kita kepada Tuhan, saya percaya pujian itu akan mendatangkan kuasa, mendatangkan hadirat Allah, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kemuliaan atas setiap kita. Karena itu mari Bapak Ibu naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya ketika kau menaikkan pujian ini ada hadirat Tuhan, ada kuasa Allah yang sedang menjamah engkau, menjamah keluargamu. Bahkan saya percaya kalau ada yang sedang sakit, sedang lemah, sedang hidupnya tidak terarah, tidak punya pengharapan, ketika kau menaikkan pujian ini ada kuasa Allah yang akan menjamah engkau. Oh haleluya, sembah dan puji, mulia katamu, sembah dan puji, mulia katamu, sembah dan puji, mulia katamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, Yesus kau kami puja, Yesus kami puja, kau kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja,
sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji, sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan Raja, sembah dan puji, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu. Kau yang kami puji Tuhan, sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Di kemuliaan Tuhan Yesus, Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap hidup kami. Engkau Allah yang sanggup memberikan pengharapan bagi setiap kami. Engkau Allah yang sanggup menunjukkan jalan yang terbaik yang harus kami lalui hari-hari ini. Ada banyak kegemparan, ada banyak kegentaran, tapi satu hal yang pasti, Tuhan sanggup memberikan kami jalan yang terbaik. Tuhan sanggup menuntun kami ke jalan yang benar. Karena itu Tuhan kami percaya intervensi ilahi, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan hari-hari ini menyertai hidup kami. Tidak ada satu pun di antara kami yang merasa sendiri. Tidak ada satu pun di antara kami yang berjuang sendiri hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Tuhan menopang kami, Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sharing kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa lewat sharing kami ada kebenaran dan pengetahuan yang akan mengisi ketidaktahuan kami. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan terus membangun, mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian bagi-Mu Tuhan Yesus. Bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pakai hamba-Mu dan lewat sharing kami hari ini. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Siapa Bang Robin, siapa yang David? Di situ aja ya. Hah? Oke, enggak apa-apa di situ aja. Oke, kita buka Alkitab dalam Yosua pasal yang ke Yosua pasal ini, ayat yang luar biasa yang akan menjadi renungan kita hari ini, karena tema hari ini adalah bagaimana kita melayani bersama dengan keluarga kita. Jadi kalau hari ini kami melayani bersama keluarga, ini bukan secara kebetulan, karena memang tema kita hari-hari ini berbicara tentang keluarga. Ya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia.
Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, tema kita hari ini adalah keluarga yang melayani. Nah, ketika kita berbicara keluarga yang melayani, maka ini tidak hanya berbicara bahwa keluarga kita adalah semua yang tampil di depan mimbar, bukan seperti itu ya. Keluarga kita ada yang memusik, ada yang tamborin, ada yang singer, ada yang song leader. Tapi keluarga yang melayani Tuhan adalah keluarga yang kita pastikan bahwa keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang terus menyembah Allah. Keluarga-keluarga kita adalah keluarga yang percaya kepada Allah. Keluarga yang dipersatukan dalam kasih Kristus. Keluarga yang terus beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Itu keluarga yang melayani. Tapi ada plusnya, kalau keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bisa melayani Tuhan, bisa tampil di mimbar, bisa memainkan musik, bisa memuji Tuhan, itu lebih luar biasa lagi. Baik kalau keluarga kita misalnya bisa khotbah ya, istri, anak-anak sudah bisa melayani, bisa, ada yang bisa khotbah, ada yang bisa memusik, ada yang bisa WL, ada yang bisa surah, itu puji Tuhan. Nah, kita akan melihat bahwa bagaimana supaya keluarga itu bisa menjadi utuh untuk menjadi melayani Tuhan. Maka yang pertama kita harus melihat bahwa keluarga itu harus mempunyai sebuah tujuan. Ya, jadi hendaknya keluarga itu punya goal. Keluarga itu harus punya tujuan bersama, ya. Keluarga itu punya tujuan bersama. Tujuan bersama atau visi bersama kita di GB Metin adalah semua keluarga kita pastikan masuk dalam kerajaan surga. Tapi untuk setiap keluarga-keluarga pastikan juga bahwa kita punya misi yang sama. Semua keluarga kita adalah keluarga yang tujuannya menuju surga. Itu visi kekal, itu visi secara luas, itu visi kita. Tetapi ada misi khusus atau ada tujuan khusus bagi setiap keluarga. Karena tujuan itu akan mengikat kita satu dengan yang lain. Ketika ada rencana-rencana, baik itu rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, maka itu akan mempersatukan kita keluarga untuk bisa terus bersama-sama. Karena yang paling penting bagaimana kita bisa melayani bersama adalah harus ada sebuah kebersamaan. Apa yang bisa menyatukan kita itu dalam sebuah kebersamaan itu tentunya punya tujuan yang sama. Ya, jadi karena itu setiap keluarga kita harus mempunyai yang disebut dengan tujuan atau goal family. Kita harus punya goalnya apa? Tentunya pasti ada jangka panjang, ada jangka pendek. Misalnya, kenapa kita bisa sering bersama-sama? Karena kita punya kerinduan bersama, misalnya sama-sama ke pantai. Misalnya bulan depan ada hari libur, semua pada waktu libur harus sama-sama ke pantai. Nah, ini minta maaf kalau untuk masa pandemi ya tentunya tidak. Tapi mungkin setelah lewat pandemi, kita rencana bersama keluarga kita sama-sama ke pantai yuk. Nah, itu adalah sebuah goal yang bisa membuat ada
kesehatan, ada kebersamaan. Misalnya tahun depan kita buat reunian misalnya keluarga kita sudah ada yang punya istri, sudah punya anak, atau kita sudah punya cucu, maka tentunya pasti akan terpisah dengan kita. Tapi bagaimana supaya tetap bisa menjalin kebersamaan? Maka perlu ada tujuan bersama. Tahun depan, ayo kita ke Bali misalnya, ke Bali sama-sama keluarga, akhirnya bisa ketemu di sana, bisa secara bersama-sama. Nah, dalam kebersamaan ini, dalam tujuan ini akan membawa gerbong itu terus bersama-sama. Dan tentunya satu kerenuan kita adalah ketika kita bersama itu, mari kita berbagi hidup. Mari kita berbagi hidup. Bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan. Dan saya percaya dari situlah kita saling menguatkan satu dan yang lain. Ketika ada tujuan dari sebuah keluarga, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang sehat, sistemnya sehat, hubungan satu dan lain menjadi sehat. Kemudian ada tujuan itu dimaksudkan juga supaya ada prioritas-prioritas yang kita harus kerjakan secara bersama. Ada prioritas dari sebuah keluarga, dalam kebersamaan sebuah keluarga. Nah, kemudian hal yang terpenting bagaimana untuk supaya kita bisa menjadi sebuah keluarga yang bersama-sama melayani Tuhan, maka dikatakan harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Jadi harta yang paling berharga itu harus dimaknai bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 127 ayat 1 sampai ketiga. Di sana disebutkan. Coba Dedek baca Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Baca semuanya ya. 127 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Bersama. 1, 2, 3. Iya. Ya, jadi jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi betapa pentingnya bahwa keluarga yang berharga, yang paling berharga, harta yang berharga itu kita bangun dengan dasar yang benar. Dasar yang benar itu adalah biarlah rumah tangga itu di dalamnya Tuhan yang menjadi semua prioritasnya, Tuhan yang menjadi dasarnya, Tuhan yang menjadi pondasinya. Itu sebabnya setiap keluarga sejatinya adalah keluarga yang sudah diberkati, keluarga yang sudah diteguhkan pernikahannya, keluarga yang sudah menerima doa berkat dari gembala atau dari pendeta yang mengembalakan. Dan kita percaya bahwa pemberkatan pernikahan itu bukan hanya sekedar sebuah seremonial, tetapi itu adalah sebuah pernyataan bahwa Tuhanlah yang membangun rumah ini, Tuhan yang membangun dan berinisiatif atas keluarga ini. Dan kita belajar bahwa memang yang benar keluarga itu adalah pertama diawali dengan inisiatifnya Tuhan. Dan kita percaya juga kalau hari-hari ini setiap keluarga yang akan membangun rumah tangga diberkati, nah itu sebagai sebuah penggenapan bahwa keluarga itu memang seharusnya dan harus demikian. Keluarga adalah
keluarga yang semua keluarga harus dibangun dengan fondasi yang benar, dibangun atas kebenaran, di mana Tuhan adalah fondasi dari setiap keluarga. Tuhan adalah juga menyertai, membimbing, dan terlebih Tuhan yang memberkati setiap keluarga. Keluarga sebagai sebuah sistem. Jadi dalam keluarga itu ada istri, ada suami, tapi jelas dikatakan bahwa sistem lebih utama dari unit suami atau sistem lebih utama dari unit suami atau istri, bahkan sistem lebih penting dari suami tambah istri. Artinya bahwa setiap orang pertama-tama memikirkan kepentingan keluarga, baru kepentingan pribadi. Apa yang baik untuk sebuah keluarga. Jadi sistem keluarga yang baik itu adalah bahwa setiap pribadi, setiap anggota dalam keluarga itu adalah pribadi-pribadi yang memikirkan apa yang terbaik untuk keluarganya. Apa yang terbaik untuk keluarganya. Jadi bukan masing-masing mengambil posisi, mengambil kedudukan, tapi sebagai seorang anak, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk keluargamu. Sebagai seorang bapak, lakukan yang terbaik untuk keluargamu. Sebagai seorang istri, lakukan yang terbaik untuk keluargamu. Jadi ketika keluarga itu memiliki sebuah pemahaman yang demikian, maka saya percaya bahwa sistem dalam keluarga itu akan menjadi sebuah sistem yang baik, yang bisa saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8, di sana disebutkan bahwa tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi apa yang kita dapatkan dari sini bahwa ternyata Tuhan memandang bahwa hal yang paling murtad, bahkan disamakan dengan kemurtatan. Murtad itu artinya meninggalkan Tuhan. Dari tadinya percaya kepada Tuhan, murtad berbalik tidak percaya kepada Tuhan. Sebab bisa bayangkan bahwa orang yang dalam keadaan seperti itu, bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Disebut dengan orang yang murtad. Tapi hal yang demikian diidentikan dengan orang yang tidak memelihara, orang yang tidak peduli dengan seisi rumahnya. Kalau seorang bapak, seorang ayah yang bertanggung jawab tidak peduli lagi dengan keluarganya, walaupun dia tetap melayani Tuhan, maka dia itu disebut sebagai orang yang murtad. Seorang istri, seorang ibu rumah tangga yang tidak peduli lagi dengan keluarganya, walaupun dia sedang khotbah, walaupun dia sedang melayani, tapi dia tetap disebut sebagai orang yang murtad. Seorang anak yang tidak peduli lagi dengan orang tuanya, seorang anak yang tidak peduli lagi dengan keluarganya, dengan ayah dan ibunya. Apabila anak itu masih dalam tanggung jawab ayah dan ibu, tidak peduli lagi dengan rumah tangga, tidak peduli dengan orang tua, tidak peduli lagi dengan ayahnya, maka itu juga disamakan dengan orang yang murtad. Coba ingat ada cerita cerita kuno tentang maling kudang. Maling kudang itu kutukannya jadi apa itu ya? Jadi batu apa jadi apa? Jadi batu ya. Jadi dari cerita-cerita rakyat pun ya kita belajar bahwa orang sampai terkutuk demikian itu karena tidak mau dengar sama orang tua, bahkan mengutuki orang tuanya. Maka Tuhan yang berperkara dengan orang-orang yang demikian. Jadi apa yang disebutkan Alkitab itu sangat relevan, sangat mirip dengan apa yang memang kenyataan. Karena itu mari kita menjadi keluarga yang saling memperdulikan satu dengan yang lain.
Mari kita menjadi keluarga yang saling menolong satu dengan lain. Hari-hari ini saya percaya ini waktunya kita keluarga diperhadapkan kepada sebuah kepedulian yang lebih. Adakah kita, kalau kita sudah berpisah dengan orang tua, dengan keluarga kita, terus menanyakan keadaan mereka hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang dibatasi dengan apapun juga? Jangan-jangan mereka mungkin kekurangan makanan, kekurangan pakaian, kekurangan minum, atau jangan-jangan mereka sedang ketakutan luar biasa dilanda dengan berita-berita pandemi setiap hari. Mari kita saling mengingatkan, saling komunikasi satu dengan yang lain. Karena paling penting adalah komunikasikan. Jangan-jangan ada di antara keluarga kita hari ini sedang bergumul dengan luar biasa, tapi yang lain tidak tahu. Diam-diam di rumah, tapi ternyata dia punya pergumulan yang luar biasa. Nah, bagaimana supaya kita satu dengan yang lain saling mempedulikan? Maka ya coba ditanyakan. Kalau ada yang sekiranya keluarga kita yang hari-hari ini, wah sepertinya dia tidak seperti di masa-masa sebelumnya, kadang merenung, kadang diam, atau mungkin tidak diam tapi marah-marah berlebihan, itu ya pasti ada sesuatu. Mari kita saling mempedulikan satu dengan yang lain. Sistem keluarga yang sehat, semua juga anggota atau setiap unit dalam keluarga itu pasti sehat. Jadi kalau hubungan dalam sebuah keluarga itu sehat, maka setiap pribadi itu juga pasti akan sehat. Nah, ini saya percaya bahwa ini tidak lepas dari itu, komunikasi. Mari kita saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Mari kita saling memperdulikan satu dengan yang lain. Nah, sistem keluarga yang sehat itu pasti tidak lepas dari sistem keluarga sebelumnya. Kalau kita keluarga diwariskan dari satu generasi yang di atas kita atau sebelum kita adalah keluarga yang sistemnya baik, maka kita percaya sistem keluarga kita juga menjadi baik. Nah, karena itu betapa pentingnya untuk hari ini kita menjadi keluarga-keluarga yang punya hubungan satu dengan lain, menjadi keluarga yang sehat, karena ini pun akan berdampak buat generasi selanjutnya. Nah, bagaimana kalau kita berasal dari keluarga-keluarga yang tidak sehat sebelumnya, broken home dan sebagainya? Saya mau katakan kepada kita bahwa firman Tuhan ini adalah tuntunan, firman Tuhan ini adalah pegangan yang bisa mengubah, yang bisa memperbaharui hubungan-hubungan yang tidak beres di masa waktu yang lalu. Firman Tuhan ini adalah jalan satu-satunya, firman ini adalah tuntunan buat kita. Dan kita percaya orang-orang yang di masa lalunya adalah latar belakang yang tidak baik, tapi ketika datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan kerendahan hati, saya percaya Allah sanggup memulihkan setiap hidup kita. Saya yakin bahwa ada lebih banyak orang-orang yang hari ini sedang berkeluarga, berasal dari keluarga yang tidak baik sistemnya sebelumnya, tapi saya percaya bahwa Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup memperbaharui, sehingga kita menjadi keluarga-keluarga yang saling mempedulikan satu dengan yang lain. Keluarga yang bahagia bisa membawa kita mengalami surga sebelum tiba di surga. Jadi keluarga itu disebutkan sebagai miniatur kerajaan Allah. Ya, jadi keluarga yang sehat, keluarga yang damai, keluarga yang sejahtera itu adalah gambaran dari kerajaan surga. Jadi keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang bisa menghadirkan surga dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi sebaliknya, keluarga yang hancur kita akan membawa kita mengalami neraka sebelum masuk neraka. Jadi sistem keluarga yang tidak baik, sistem keluarga yang tidak sehat itu seperti suasana neraka. Itu sebabnya dikatakan bahwa belum neraka belum dipertemukan,
Neraka belum ada di dunia ini secara institusi, tapi kita sudah mengalami, banyak orang sudah mengalami sistem seperti di neraka. Keluarga yang hancur berantakan. Ada orang-orang yang sekian tahun punya kepahitan, punya sakit hati terhadap suami, terhadap anak-anak. Dan saya bisa bayangkan bagaimana hati yang demikian sekian tahun punya luka batin, punya kepahitan sama satu dengan yang lain. Dan itu apa bedanya dengan di neraka? Di neraka nanti itu adalah, yang ada adalah kepahitan, yang ada adalah kesakitan. Nah karena itu kalau ada hari-hari ini yang sedang mengalami kepahitan, ada yang sedang terluka satu dengan yang lain, mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Nah, dalam surga itu yang ada adalah pengampunan. Dalam surga itu yang adalah damai, yang ada dalam surga itu adalah yang ada sukacita. Jadi kalau kita belajar saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain, itu artinya kita sedang menghadirkan surga dalam keluarga kita. Belum masuk surga, tapi kita sudah menikmati kerajaan surga di dunia ini. Kerajaan surga itu bisa dirasakan dalam keluarga-keluarga kita. Membangun rumah tangga tidak semudah membangun tangga rumah. Benar ya? Membangun rumah tangga tidak semudah membangun tangga rumah. Lebih susah mana membangun tangga rumah atau rumah tangga? Sekalipun tangga rumah itu biayanya sekian, itu bisa dibangun, bisa diusahakan uangnya, lebih gampang. Apalagi kalau tangganya yang sederhana. Tapi membangun rumah tangga, wah itu adalah sebuah pekerjaan yang terus-menerus harus kita lakukan. Sampai Tuhan Yesus datang, kita masih terus membangun rumah tangga. Sampai kita dipisahkan maut, kita masih terus membangun rumah tangga kita. Dan saya percaya melewati proses yang tidak mudah, melewati proses yang saya percaya tidak gampang, tapi bahkan ada mungkin ada dampak-dampak negatif yang timbul. Tapi saya berharap bahwa ketika kita melalui proses membangun rumah tangga, hal-hal yang positif itu akan lebih banyak yang muncul. Membentuk setiap pribadi, itu akan membentuk setiap karakter, setiap anggota dalam sebuah rumah tangga. Ya, karena itu mari kita, intinya tadi, bagaimana supaya kita membangun rumah tangga itu rasanya kita membangunnya dengan, ibarat membangun tangga rumah adalah biaya yang murah, cepat. Kuncinya adalah mari kita berpikir melakukan yang terbaik untuk setiap pribadi dalam keluarga itu, melakukan yang terbaik untuk rumah tangganya. Baik seorang ayah lakukan yang terpikirkan yang terbaik, seorang anak pikirkan yang terbaik buat rumah tanggamu. Nah kemudian yang paling penting dalam membangun keluarga adalah kita ini sebagai seorang pengajar, dan jelas pasti ada orang-orang yang sedang kita ajar. Saya sering katakan bahwa suami istri, ayah ibu itu ibarat dosen yang tidak dosen atau guru yang tidak terdaftar, tidak disertifikasi, maksud saya juga ya. Kenapa? Setiap hari kita menjadi dosen, menjadi pengajar, menjadi teladan. Nah karena itu di dalam rumah tangga itu ibarat ada pengajar, ada yang diajar, ada yang sedang belajar terhadap kita, itu anak-anak kita. Nah saya sebetulnya rindu bahwa anak-anak kita juga memberikan komentar ini, ya. Selama ini menurut mereka ya seperti apa? Karena ini perlu juga untuk mengukur sejauh mana kita menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi istri, menjadi menjadi ibu, menjadi seorang ayah, menjadi bapak bagi mereka. Nah, okay. Karena saya percaya bahwa tantangan kita hari-hari ini adalah
tantangan bukan hanya suami dan istri yang berbeda budaya, tapi juga tantangan kita mendidik anak-anak kita adalah berbeda zaman, ya kan? Berbeda zaman. Tapi coba kita baca dulu Amsal pasal 1 ayat 9. Amsal 1 ayat 9. Amsal 1 ayat 9. Amsal 1 ayat 9. Coba Mama Dede dibacakan. Betul. Keras. Amsal 1 ayat 9. Amsal 4, maaf. Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Yuk. Amsal 4 ayat 1 sampai. Coba deh. Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Kepadamu karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Amin. Jadi penulis Amsal atau seorang anak yang sukses dan luar biasa dari didikan seorang ayah, dia yang mewarisi tahta dari ayahnya atau apa yang diajarkan, dia benar-benar mengikuti dan menaati ayahnya sehingga dia mengajarkan juga apa yang dia dapatkan dari seorang ayah. Ini adalah Amsal itu Salomo. Dan Salomo ini orang yang kemudian mewarisi tahta ayahnya, karena Salomo adalah anak yang dengar-dengaran terhadap orang tuanya. Dan Salomo berkata bahwa intinya adalah hikmat. Ya. Jadi bahkan Salomo menganggap bahwa didikan orang tua, didikan ayah itu adalah selevel dengan hikmat yang dari Tuhan. Ya, apa yang diajarkan oleh seorang ayah itu yang akan membuat masa depan seorang anak itu akan menjadi berarti. Karena saya percaya bahwa setiap orang tua yang baik itu tidak pernah mengajarkan sesuatu yang akan menimbulkan kejahatan, berdampak jahat terhadap anak-anak. Saya percaya bahwa setiap orang tua punya harapan, punya kerinduan, apa yang diajarkan itu adalah demi masa depan, demi kebaikan buat anak-anak. Itu sebabnya firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa orang tua yang mengasihi anaknya adalah orang tua yang memberikan ganjaran. Ya. Anak-anak yang gampang itu adalah anak-anak yang dibiarkan oleh orang tuanya, tidak ditegur, tidak diajar, tidak didisiplin. Tapi orang tua yang benar-benar mengasihi, memperdulikan anaknya adalah orang tua yang memberikan disiplin, memberikan pengajaran, ada teguran, ada kedisiplinan, ada aturan buat anak-anak. Ya kan? Nah, saya percaya bahwa setiap keluarga kita punya pedoman masing-masing, punya panduan masing-masing bagaimana mendisiplin, bagaimana mengajar anak-anak kita. Dan saya mengatakan bahwa tujuan dari sebuah pengajaran itu adalah untuk menjelaskan, memberikan kejelasan kepada anak-anak kita sejelas-jelasnya mengapa tidak boleh dan mengapa boleh.
Apa yang dibolehkan tentunya harus jelas buat anak-anak kita, mengapa boleh ini, mengapa tidak boleh. Seharusnya mereka tahu. Ya, saya percaya bahwa anak-anak pun akan setuju dengan itu, ya. Robin sama David begitu ya. Kalau orang tua melarang sesuatu, mestinya jelas dilarang karena apa, gitu ya. Mestinya jelas dilarang karena apa, kemudian diiyakannya karena apa. Ya kadang kita miskomunikasinya di situ. Anak-anak kita berpikir, waduh, kenapa saya dilarang? Padahal menurut saya ini baik, ya kan? Misalnya nih, waktu anak-anak sekolah, saya tegaskan maksimal pegang HP itu jam 10. Kalau ada PR ya silakan, kasih toleransi jam 10. Kalau ada PR yang harus dikerjakan. Tapi di luar itu ya jangan. Tujuannya apa? Supaya kalian jangan terikat dengan yang namanya, misalnya apakah itu game, apakah itu terikat dengan gadget. Karena yang paling menjadi masalah itu adalah kalau kita sudah adiksi atau keterikatan. Artinya keterikatan itu seperti ini. Oh, kalau kita tidak main game, kita tidak ada HP, sepertinya dunia lagi runtuh. Atau pokoknya tidak merasa tenang, tidak merasa enak kalau tanpa HP. Nah, kita mengajarkan itu supaya ada batasan-batasan. Dengan membatasi itu, kalian akhirnya bisa berpikir, oh ya, jadi ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya main game, ada waktunya gadget, ada waktunya untuk kita istirahat, ada waktunya untuk kita tidur. Kenapa? Kalau misalnya jam tidur kalian tidak diatur seperti itu, ya kan, namanya game itu, apalagi main gadget itu, ada hal-hal yang membuat kita semakin menarik. Nah kan, Bapak dulu kan begitu juga. Dulu itu Bapak zamannya itu muncul yang namanya masih apa itu ya, ada itu, Bapak dulu paling senang dunia persilatan itu, yang apa sih namanya itu, wah ya, Kopinho atau apa ya, pokoknya itu kalau udah main, waduh rasanya sampai subuh pun, padahal besok kerja. Ternyata itu ada asiknya di situ. Kalau kita menang, lawan semua dihabisi, dihancurkan, wah rasanya, wah kita ini seorang yang gagah. Padahal itu kan begitu kita balik ke dunia nyata ya biasa-biasa aja, tidak ada kemenangan di situ. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita bisa menguasai itu, ya harus atur waktunya, belajar mengatur waktunya, ya. Jadi kita manage waktunya. Kalian diberikan orang tua waktu kemanjaan, tapi di manage waktunya, ada waktu tertentu. Jadi memang kita perlu kasih tahu larangan-larangan yang tidak boleh buat anak, harus jelas kenapa dilarang. Kemudian perlu kedisiplinan, dan ini pun harus diputuskan secara bersama. Misalnya harus sepakat mesbah doa jam berapa, jam 9, jam 8, itu harus disiplin di situ, belajar disiplin. Nah kadang kita molor-molor kalau papa pulang agak malam gitu ya, tapi harusnya papa tidak ada, kalian tetap harus secara berinisiatif, ya. Karena apa? Ketika kita belajar dalam keluarga yang disiplin, ada aturan, maka kalian ketika membangun keluarga pun itu akan terbawa, ya, terbawa ke dalam sebuah keluarga yang kita bangun. Nah ini seperti Salomo ini. Salomo ini adalah orang yang sukses ketika masih dibawa asuhan oleh orang tua, ayahnya. Kenapa Salomo yang dipilih oleh Daud menggantikan dia? Di antara anak Daud itu ada banyak. Karena Salomo ini menjadi orang yang benar-benar mengikuti perintah, ajaran dari ayahnya. Walaupun ada kakaknya yang lebih gagah sebetulnya, tapi Salomo yang kemudian sukses dan mewariskan daripada kerajaan Yehuda. Ya, jadi kalau misalnya dalam keluarga kita, waduh, bapak saya ini terlalu cerewet amat nih, ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan sebagainya. Ya, orang tua juga memang kita harus fair lah, ya. Aturan itu harus jelas.
Nah, saya percaya di sekolah pun, ya kan, kalian di sekolah kan belajar juga ya. Di sekolah itu ada aturan-aturannya. Waktu masuknya, jam pelajarannya jam apa, larangan-larangannya apa. Sebetulnya rumah tangga itu harusnya seperti itu, ya. Harus ada kedisiplinan, harus ada batasan, ya. Oke, ya. Jadi kalau dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita ada orang tua sepertinya cerewet, ya kan, segala macam aturan, tidak boleh, dilarang ini, dilarang itu, ya percayalah bahwa rencana orang tua, maksud orang tua adalah maksud yang terbaik untuk masa depan kalian. Ya, nanti kalian akan lihat setelah besar, oh ya, bapak dulu suka dibilang begini karena rupanya ini. Itu baru kita mengerti di situ. Ya. Dan saya percaya bahwa sebaiknya orang tua juga, sekali lagi, kita harus menjadi orang-orang yang memprioritaskan apa yang terbaik buat anak kita, bukan untuk kepentingan kita. Kadang kita membuat ajaran, membuat kedisiplinan, membuat aturan, sebetulnya bukan untuk masa depan, bukan untuk kebaikan anak, tapi untuk diri kita sebetulnya. Nah, itu juga keliru. Ya. Oke. Jadi sekali lagi, sadarlah bahwa kita ini sedang menjadi sebuah komunitas kecil yang saling mengajari satu dengan yang lain. Terutama seorang ayah, seorang ibu, kita sedang menjadi pengajar, kita sedang menjadi guru buat anak-anak kita. 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara, ya tadi kita sudah baca, sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dosa serius itu adalah dosa murtad. Jadi bahkan lebih murtad daripada orang yang tidak percaya kepada Kristus. Karena itu ini paling penting buat kita. Jangan sampai kita berpikir kita melayani, kita beribadah, tapi ternyata keluarga kita berantakan, tidak terurus, anak-anak kita tidak terurus. Ya, ini saya pikir pelajaran besar buat baik pelayan Tuhan maupun kita yang sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Tetap berikan yang terbaik, porsi yang terbaik buat keluarga kita. Oke. Apakah mungkin David mau berbagi? Ya, jadi saya lagi ingat bahwa kalau kita dalam keluarga ada kedisiplinan, ada aturan, ya itu tujuannya karena ayah dan ibu kita sedang mempedulikan kita, sedang memperhatikan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak gampang itu adalah anak-anak yang tidak pernah dinasihati, tidak pernah ditegur, selalu dibenarkan oleh orang tua, dan itu akan menjadi anak-anak yang gampang. Anak-anak yang gampang apa? Gampang putus asa, gampang menyerah, apalagi orang yang tidak tahan uji. Tapi kalau kita menjadi anak-anak yang dididik orang tua dengan kedisiplinan yang tinggi, saya percaya itu akan semakin memberikan nilai buat kalian nanti. Nah, kedisiplinan dalam rumah tangga itu yang hari ini kita sedang terima, itu akan menjadi dasar kita untuk membangun keluarga kita di masa depan. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita, ya, kita perlu juga membangun hubungan secara spiritual, emosional, dan juga secara fisik, ya. Jadi antara satu dengan yang lain ini perlu hubungan keintiman. Keintiman pertama pasti adalah suami istri. Tetapi juga jangan lupa bahwa anak-anak kita membutuhkan hubungan yang begitu dekat dengan kita. Ya, hubungan yang begitu dekat satu dengan yang lain.
Karena saya percaya bahwa ketika ada hubungan kedekatan, hubungan keintiman, maka tidak ada dalam keluarga itu yang merasa sendiri. Sekalipun ada persoalan yang begitu berat, tapi ketika ada hubungan keintiman dalam keluarga, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk kita menghadapi apakah itu pergumulan di sekolah, pergumulan di kantor, pergumulan di pekerjaan. Ketika ada keluarga yang saling memperdulikan, saling intim satu dengan yang lain, maka saya percaya disitulah beban-beban itu bisa kita berbagi. Ya, jadi perlu hubungan secara intim dalam sebuah keluarga. Kemudian yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ketika kita memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa itu yang menjadi sebuah kekuatan juga untuk kita membangun keintiman dengan keluarga-keluarga kita yang lain. Ada kedamaian, ada sukacita yang dari Tuhan, dan itu yang bisa kita tularkan buat semua keluarga-keluarga kita. Nah, jadi sekali lagi adalah mari kita membangun sebuah komunikasi yang baik. Mari kita melakukan hal yang prioritas. Mari kita melakukan yang terbaik untuk setiap keluarga-keluarga kita. Mari kita terus membangun hubungan satu dengan yang lain. Dan yang terlebih adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan anak kita, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Perlu membuat sebuah kedisiplinan, sebuah aturan, sebuah kejelasan dalam rumah tangga. Tapi yang paling penting dasarnya adalah lakukan kedisiplinan, ajaran, atau bahkan sebuah hukuman itu dengan sebuah tujuan harapan kita adalah anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Kepedulian itu didasari dengan sebuah harapan bahwa dengan adanya ini disiplinan, aturan, ataupun hukuman ini, supaya anak saya bisa menjadi lebih baik. Dan saya percaya bahwa itu adalah tujuan dari sebuah keluarga atau orang tua untuk kita membuat sebuah aturan, kedisiplinan ataupun hukuman dalam sebuah keluarga. Anak-anak yang lahir dari sebuah sistem keluarga yang baik akan juga bisa menghasilkan keluarga-keluarga yang baik di masa depan mereka. Oke, saya pikir itu yang saya bisa bagikan hari ini. Mari kita terus membangun komunikasi yang intim dengan keluarga kita satu dengan yang lain. Mari kita belajar peduli satu dengan yang lain. Hari-hari ini dunia memang lebih cenderung untuk membatasi sebuah hubungan. Tapi saya percaya bahwa dengan peralatan-peralatan yang canggih dan luar biasa, ini bukan untuk menjauhkan kita, tapi justru kita bisa semakin kompak, semakin bisa menjalin kebersamaan walaupun secara virtual. Ya, orang tua yang jauh dengan anak kita bisa tetap menjalin hubungan secara virtual melalui WA atau melalui Facebook, kita berkomunikasi dan media-media yang lain. Jadi memanfaatkan teknologi untuk bukan hanya untuk bisnis, bukan hanya untuk mengisi kekosongan kita, tetapi memanfaatkan teknologi untuk kita bisa menjalin kebersamaan, hubungan keintiman, hubungan untuk saling memperduli satu dengan yang lain. Saya pikir itu Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan sebuah pujian. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, Kaya dapat memberi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dari awal kita akan berjalan.
di rumah, Engkau ada bersama dengan keluargamu hari ini. Mari berdoa bersama di rumah. Dan Tuhan, katakan, Tuhan, ini keluarga kami, ini kami Tuhan. Walaupun banyak hal yang mungkin hari-hari ini dibatasi dalam segala hal, ada keterpisahan yang membuat kami harus tidak bisa berhubungan satu dengan yang lain. Tetapi aku dan keluargaku, kami akan terus menjalin sebuah kebersamaan. Walaupun satu kali nanti kami akan pasti berpisah, membangun institusi keluarga-keluarga yang baru, tapi satu tekad kami akan terus membangun kebersamaan, hubungan satu dengan yang lain. Kami akan tetap saling memperdulikan, kami akan tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Mari anak-anak juga berdoa kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, hari ini walaupun saya belum melakukan sesuatu, tapi saya punya kerinduan melakukan yang terbaik buat keluargaku. Saya rindu melakukan yang terbaik buat keluargaku. Saya rindu melakukan yang terbaik untuk orang tua, untuk ibu, untuk ayah, untuk saudara-saudaraku yang lain. Saya mau menjadi anak-anak yang taat. Saya mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran terhadap perintah orang tua. Terima kasih Tuhan. Mari kita menjadi orang tua yang berkata juga hari ini, kami akan melakukan yang terbaik buat anak-anak kami. Segala hal apapun yang kami lakukan, biarlah kami melakukannya untuk melakukan yang terbaik bagi setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Bagi yang berkata hari ini, Kau sedang berkata, kami atau saya sudah menghadapi sistem keluarga yang kurang bagus. Atau mungkin Kau sedang terpisah dengan keluargamu, terpisah dengan ayahmu. Atau mungkin Kau sedang ada di ujung perceraian dengan istri atau dengan suamimu. Maka hari ini datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mohon kekuatan. Aku mohon beri aku kesempatan. Aku mohon beri aku kesempatan untuk melakukan yang terbaik buat orang tuaku. Aku mohon beri kesempatan melakukan yang terbaik buat istri, buat suamiku hari ini. Mari sadarilah bahwa Tuhan begitu mengasihi engkau. Tuhan begitu mengasihi keluargamu. Tuhan begitu memperdulikan keluargamu. Dan Tuhan berdiri di tengah-tengah kehancuran. Tuhan berdiri di tengah-tengah situasi yang tidak baik yang sedang kau hadapi. Dan saya percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan mengimpartasikan kuasa dan kasih-Nya kepadamu, sehingga kau bisa memiliki kasih, memiliki kepedulian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan setiap keluarga kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bersama keluargaku, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biarlah kasih Tuhan mengalir dalam setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah kasih Allah mengalir dalam setiap keluarga-keluarga. Biarlah anugerah Allah tercurah bagi setiap kami. Karena kami percaya apapun yang sedang terjadi hari ini, kalau kasih Allah mengalir, maka kasih itu akan merekatkan hubungan satu dengan yang lain. Kasih itu akan mendamaikan satu dengan yang lain. Kasih itu akan
membuat sebuah penerimaan satu dengan yang lain. Kasih itu akan memperdulikan satu dengan yang lain. Kasih itu akan mengutamakan satu dengan yang lain. Kasih itu akan melakukan yang terbaik satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada-Mu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya sama-sama katakan amin. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah silakan bisa memberikan persembahan syukur kita lewat akun yang dibagikan. Saya percaya persembahan kita adalah persembahan yang diberkati, ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa dan angkat persembahan kita. Bapa di surga, ini persembahan kami yang kami akan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah semua persembahan yang berguna, persembahan yang bisa memperlebar kerajaan surga, persembahan yang akan membangun yang terbaik untuk pelayanan kami di tempat ini. Tuhan akan balasnya dengan berlipat-lipat kali ganda sering ganti. Kami akan memberikan dengan sukacita bukan dengan paksa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Satu hal yang kami harus beritahukan bahwa ya, oke, jadi hari-hari ini kita ibadah dengan online karena memang di satu sisi kita mengikuti arahan dari